Welcome to channel Catatan Investasi, Sobat Investor. Senang sekali bisa menjumpai sobat semua investor. Dan saya hari ini akan membagikan analisa rasio, salah satu metrik keuangan yang sangat penting bagi investor ya. Sebelumnya saksikan dulu yang satu ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri buat sobat investor yang beragama Muslim. Kiranya di Hari Raya yang penuh kemenangan ini sobat semua bisa happy ya, berjumpa dengan keluarga tercinta, di mana saat ini ada tidak bisa mudik, namun suasana Lebaran tetap bisa bermakna. Dan hari ini sobat saya akan membagikan yaitu tema gross profit margin. Bagaimana cara menghitung dan apa manfaatnya bagi kita investor ya. Ini merupakan episode ke-27 dari seri video catatan investasi. Pertama-tama selalu saya tidak lupa hal ini ya, yaitu disclaimer on ya. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa instrumen investasi yaitu saham itu merupakan instrumen investasi yang beresiko. Oleh karena itu, saran saya yaitu kita harus memahami, mengenali resikonya, supaya sebelum masuk kita bisa mengetahui apa-apa tentang yang diperlukan untuk kita sukses berinvestasi di pasar modal. Lalu terakhir video ini adalah merupakan seri edukasi ya, dan juga opini pribadi. Jadi kalau ada saham-saham yang saya jadikan contoh di materi ini, itu bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya mulai dulu dari definisi ya teman-teman. Ya, ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi ya, yaitu gross profit margin atau yang lebih dikenal dengan gross margin atau margin laba kotor ya. Itu adalah suatu metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien bisnis dalam mengelola operasinya. Jadi rasio ini bicara tentang efisiensi ya. Semakin efisien perusahaan mengelola operasinya, maka gross profit margin-nya atau gross margin-nya akan tinggi ya. Nah, nanti akan kita lihat komponen apa saja yang merupakan faktor pembagi di dalam gross profit margin. Lalu pengertian yang berikutnya, gross profit margin merupakan presentasi penjualan untuk menutup beban pokok penjualan. Jadi kalau kita bicara penjualan ya, di perusahaan non jasa atau dagang biasanya disebutnya dengan revenue ya, atau penjualan. Tetapi kalau bisnisnya adalah bisnis jasa, itu disebutnya di laporan keuangan sebagai pendapatan ya. Jadi pendapatan atau penjualan itu sama ya. Jadi semakin besar penjualan, maka itu artinya perusahaan bisa menutup beban pokok penjualan, teman-teman. Nah, nanti akan saya sampaikan secara detail ya, beban pokok penjualan itu seperti apa ya. Berikut dengan contoh-contoh di emiten ya, di dunia nyata ya. Lalu gross profit margin teman-teman, ini merupakan kelompok rasio profitabilitas teman-teman yang penting atau bermakna bagi kita seorang investor ya. Nah yang menarik, ada dua kelompok utama sebetulnya. Jadi gross margin ini merupakan salah satu kelompok di dalam kelompok return on sales ya. Nah, kalau ada metrik lain yang sering kita jumpai di dunia investasi, yaitu return on equity, itu termasuk kelompok return on investment. Jadi gross profit margin, lalu net profit margin, operating profit margin, earning before EBIT margin, itu masuknya ke kelompok ini teman-teman, yaitu return on sales. Jadi ada dua kelompok utama ya teman-teman. Berikutnya, nah, karena gross profit margin itu merupakan rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas itu gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan laba dari aktivitas operasinya selama periode tertentu. Nah, periode tertentu ini adalah 1 tahun ya. Kalau kita bicara tentang laporan keuangan, dibagi menjadi 4 kuartal sebetulnya ya. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, lalu kuartal 4 termasuk adalah laporan tahunan ya, laporan terakhir atau laporan di posisi 31 Desember. Jadi rasio profitabilitas ini penting karena mengukur kemampuan atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba atau pendapatan. Jadi seberapa besar pendapatan yang dihasilkan atau laba yang dihasilkan oleh satu emiten itu nanti akan menentukan apakah bisnis dari emiten tersebut itu labanya tinggi atau tidak, atau efisien atau tidak di dalam pengelolaan satu operasional perusahaan. Nah, bicara tentang efisien itu artinya berarti bahwa beban pokok penjualan itu akan semakin ditekan atau kecil. Sementara ketika pendapatan itu volume pendapatannya tinggi, volume penjualannya naik atau tinggi, maka nanti perusahaan akan menghasilkan laba kotor atau gross margin yang semakin tinggi. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir, ya pengertian terakhir yaitu rasio profitabilitas itu berbicara tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi yang sudah ditanamkan oleh perusahaan. Nah, investasi di sini adalah inventory ya, di mana ketika perusahaan dagang memproduksi outputnya adalah barang yang diperdagangkan ya. Jadi seberapa besar inventory itu bicara tentang perusahaan itu menanam aset di inventory itu. Nah, kemudian dari inventory itu nanti akan keluar yang menghasilkan penjualan ya. Nah, penjualan ini kemudian nanti dikurangi oleh beban pokok akan menjadi gross margin. Jadi semakin efisien perusahaan mengelola, maka investasinya itu akan semakin istilahnya bermanfaat ya, berdaya guna untuk perusahaan itu ya. Karena semakin investasinya itu artinya bermanfaat ya. Jadi semakin kecil beban pokok penjualannya, maka inventorinya semakin turnover-nya tinggi, itu maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. Itu bagi perusahaan itu, teman-teman. Lalu lanjut ya. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai manfaat gross margin, teman-teman. Saya gunakan istilah gross margin aja ya, lebih pendek ya. Lebih ringkas, lebih gampang. Jadi ada dua yang mau saya share di sini. Jadi manfaat gross margin itu apa bagi kita investor? Lalu manfaatnya juga bagi perusahaan itu apa? Jadi ada dua sisi yang mau saya sampaikan. Pertama adalah bagi investor, lalu yang kedua adalah manfaat gross margin bagi emiten itu sendiri atau bagi perusahaan, teman-teman. Nah, manfaat yang pertama bagi kita investor ya, di sini kita bicara calon emiten. Calon emiten yang akan kita pilih, yang akan kita beli sahamnya, itu kita akan lihat dari gross margin dulu pertama. Nah, manfaat bagi investor untuk gross margin ini yaitu mengetahui posisi calon emiten dalam menentukan harga jual di pasar. Apakah harga jual itu kompetitif atau tidak dibandingkan dengan kompetitornya. Maka nanti ketika kita menemukan satu emiten, gross marginnya kita hitung, kita perlu bandingkan dengan kompetitornya, teman-teman. Dari situ akan kita pilih emiten yang gross marginnya tentunya menarik. Nah, di sini bicara kemampuan perusahaan untuk menjadi price taker ya. Jadi dia menciptakan harga premium ya. Jadi semakin satu emiten itu menjual produknya lebih mahal atau lebih tinggi dari kompetitornya, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu efisien dalam mengelola aset yang sudah ditanamkan ya. Artinya harga jualnya itu dia bisa menentukan lebih bebas menentukan, teman-teman. Jadi semakin dia bisa menentukan harga jualnya tinggi di pasaran, maka itu berarti posisi emiten itu lebih bagus daripada emiten lain yang di bawah dari harga dia. Jadi penting sekali gross margin ini kita bisa mengetahui posisi, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bisa menghitung, walaupun sekarang ini di sekuritas kita masing-masing, kita tinggal lihat ya, gross marginnya emiten A, B, C itu sudah tercantum semua ya. Tapi kita bagi seorang investor kita harus tahu maknanya. Bukan sekedar kita melihat hasil jadinya, tapi kita tahu angkanya itu dari mana. Karena kalau kita tahu angkanya yang di stock screen ya, di stock screener yang atau informasi yang diberikan oleh sekuritas, kita tidak tahu artinya, maka kita seperti berinvestasi itu tidak tahu nih apa yang kita beli ya. Artinya apa itu kan penting ya, bukan sekedar angkanya yang sudah jadi. Makanya perlu sekali kita mengetahui backgroundnya dulu nih. Kenapa kita memerlukan analisa rasio, khususnya adalah metrik gross margin ini, teman-teman. Lalu yang kedua, dengan mengetahui gross margin, maka itu akan memberikan manfaat, yaitu kita bisa
memiliki wawasan tentang kesehatan satu perusahaan. Artinya kalau gross marginnya rendah, maka itu belum dikurangi nanti biaya-biaya yang lain ya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, maka tentu saja nanti net profitnya akan kecil. Kalau net profitnya kecil, maka perusahaan tidak bisa membayar beban bunga. Kemudian lebih jauh lagi, perusahaan tidak bisa ekspansi untuk besaran capeknya ya. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan tidak bisa membagikan dividen. Jadi rentetannya panjang nih. Jadi kalau gross marginnya rendah, maka itu berarti tingkat kesehatan perusahaan itu sudah bisa kita lihat nih dari awal. Apalagi kalau kita lihat trennya minimal adalah biasanya 5 tahun. Gross marginnya ketika trennya meningkat itu berarti kesehatan perusahaan dalam kondisi bagus. Tapi ketika gross marginnya turun atau naik turun begitu ya, itu artinya ada red alert lah ya, istilahnya semakin red flag, kita melihat bahwa kinerja perusahaan itu mulai ada masalah gitu ya teman-teman. Jadi gross margin ini sangat bermanfaat nih bagi kita investor teman-teman, yaitu kita punya wawasan untuk kesehatan atau menilai kesehatan dari satu calon emiten yang akan kita beli sahamnya. Lalu yang ketiga teman-teman, dengan mengetahui gross margin maka manfaatnya yaitu kita menemukan perusahaan yang bagus. Karena semakin tinggi harga jual dari perusahaan, maka gross marginnya akan tinggi. Dan gross margin tinggi itu akan membuat perusahaan leluasa untuk menciptakan nilai tambah buat pemegang sahamnya teman-teman. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa dengan gross margin tinggi, net profit marginnya juga nanti juga akan tinggi. Ujung-ujungnya yaitu bisa ekspansi, kemudian bisa membayar beban bunga, lalu yang terakhir yaitu bisa membayar dividen, sehingga ini akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai pemegang saham ya. Nah ini manfaat bagi investor teman-teman. Lalu yang berikutnya, manfaatnya bagi perusahaan apa? Setidaknya ada 4 yang saya temukan ya. Yang pertama, bagi perusahaan itu sendiri, perusahaan dengan gross margin tinggi itu bisa menentukan harga jual produk yang tinggi juga. Artinya dia bisa men-setting, dia harus jual di harga berapa. Dan bagaimana produknya itu ketika dengan harga jual itu diterima oleh pasar ya. Contoh kenapa perusahaan bisa menentukan harga jual tinggi, biasanya brand itu juga pengaruh teman-teman ya. Brand itu pengaruh. Contoh aja satu emiten misalnya, saya bilang ini contoh di emiten di saham luar negeri ya, LVMH, teman-teman coba cek LVMH itu. Jadi emiten ini tuh menjual barang-barang yang branded ya, branded. Misalnya barang-barang itu mereknya Hermes ya. Tentu saja kompetitornya pasti ada. Nah, barang lain yang sama dengan Hermes mungkin pakai brand nama lain, belum tentu harga jualnya sama ya. Kenapa brand tertentu bisa menjual harga dan masyarakat bisa tetap menyerap produknya? Karena kembali lagi ini adalah masalah franchise atau istilahnya brand itu kan menentukan juga nilai ya. Harga premium dengan harga berapapun pasti dibeli, kira-kira begitu. Jadi dengan harga jual produk yang tinggi, maka gross marginnya juga akan tinggi teman-teman. Nah itu keuntungan bagi perusahaan ya. Jadi semakin perusahaan bisa menjual produknya lebih tinggi, maka dia punya posisi kompetitif yang punya posisi yang kompetitif gitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, manfaat bagi perusahaan dengan mengetahui gross margin, yaitu perusahaan bisa menentukan nih biaya produksinya itu termasuk rendah, efisien atau tidak efisien. Karena kalau biaya produksinya tinggi, maka dengan kenaikan penjualan juga tidak akan berpengaruh banyak nanti ke margin laba kotornya teman-teman. Ya otomatis margin laba kotornya ikut tergerus ya. Lalu manfaat yang berikutnya yaitu cost budgeting teman-teman. Biasanya emiten itu punya budget selama 1 tahun ya, yang disetting sebelum awal tahun berikutnya ya. Jadi misalnya tahun depan itu biasanya sudah disetting kira-kira menjelang akhir tahun ya, akhir tahun 2021 mereka sudah buat budget. Dengan cost budgeting ini mereka akan menentukan nih, mereka menetapkan atau targetnya berapa untuk gross marginnya. Lalu juga ada target pendapatan. Jadi perusahaan biasanya punya budget ya, budget penjualan, budget cost itu ditentukan di sebelum awal tahun berikutnya ya.
dan itu nanti akan menjadi sasaran di mana perusahaan itu mencapai target. Nah, dengan target pendapatan, maka perusahaan juga bisa mengestimasi berapa nanti gross marginnya. Apakah harganya mau dinaikkan atau harganya tetap, itu nanti akan memengaruhi seberapa persen gross margin itu nanti akan tercipta, teman-teman. Nah, itulah manfaat ya bagi investor maupun bagi perusahaan. Tentu kita lihat di highlight yang bagi investor ya, karena untuk perusahaan kita sekedar tahu aja, tapi untuk investor kita perlu tahu. Jadi 3 ini yang menurut saya sangat penting kita memakai analisa rasio, yaitu khususnya gross margin ini, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana formulanya, teman-teman? Nah, formula gross margin itu mudah ya, teman-teman, yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Di mana laba kotor ini dapatnya dari pendapatan dikurangi COGS atau cost of goods sold, atau ada yang memakai istilah HPP, harga pokok penjualan, ada juga yang memakai istilah beban pokok penjualan. Itu sama ya. Daripada panjang, lebih suka saya pakai istilah COGS ya. Jadi lebih simpel, lebih pendek juga. Jadi gampang ya rumusnya, teman-teman. Laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Laba kotor itu sendiri adalah pendapatan dikurangi COGS ya. Nah, sekarang saya perlu share juga tentang COGS itu sendiri. Itu maknanya apa, teman-teman? Dan komponennya apa ya? Nanti saya kasih contohnya juga. Nah, ini teman-teman. Jadi COGS itu mencakup semua biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan memproduksi barang atau jasa perusahaan. Nah, contoh COGS ya, yaitu biaya bahan baku ya, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh aja kita satu emiten misalnya ULTJ ya, Ultra Jaya ya, teman-teman produknya mungkin sering pengkonsumsi juga ya, yaitu teh kotak ya, teh kotak. Nah, teh kotak itu kalau kita bicara COGS dari ULTJ, maka yang menjadi bahan baku teh kotak itu apa? Tentu saja ada bahan mentahnya ya, bahan bakunya yaitu teh, kemudian ada komponen-komponen lain untuk membuatnya menjadi teh kemasan ya. Kemudian juga kita tidak melupakan kemasannya sendiri ya. Teh kotaknya itu kan pakai kemasan. Nah, itu akan dihitung sebagai masuk dalam komponen COGS ya. Nah, kalau kita bicara juga tentang produksi, maka biaya penyusunan mesin produksi juga bisa digolongkan sebagai COGS. Nah, ini satu contoh HPP atau COGS dari perusahaan yang besar ya, yaitu UNVR ya. Teman-teman bagaimana menemukan HPP ya? Di mana kita menemukan data HPP ini atau COGS ini? Teman-teman kalau nanti cek di laporan keuangan, itu di bagian catatan atas laporan keuangan ya. Nah, karena ini catatannya di nomor 25, maka teman-teman bisa cek langsung ke nomor yang ditentukan di laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan ya. Jadi COGS itu adanya di laporan laba rugi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan COGS-nya UNVR ya, Unilever. Di sini ada pembelian bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi. Jadi ini semua adalah nama-nama vendor yang dimana UNVR membayar ya ke mereka, dan ini menjadi komponen dari COGS ya. Dari semua produk yang diproduksi atau yang dijual oleh UNVR, maka ini adalah HPP-nya, teman-teman, atau COGS-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, arti dari COGS ya, teman-teman. Lalu sekarang kita beralih ke sumber datanya, teman-teman. Dari mana kita menemukan komponen dari formula tadi ya. Jadi tadi formula gross margin adalah laba kotor dibagi dengan penjualan ya. Nah, teman-teman, ini contoh lagi ya, yaitu laporan laba ruginya UNVR. Jadi di sini teman-teman lihat penjualan bersih ya. Ini nanti dikumpulkan datanya, kemudian laba bruto di sini. Jadi tadi formulanya adalah laba bruto dibagi penjualan bersih. Dan ini adalah COGS ya. COGS ini teman-teman cara mencari komponen ini detailnya apa saja yang termasuk COGS dilihat di ini catatan atas laporan keuangan. Di sini kebetulan nomor 25 tadi angkanya ini, teman-teman ya. Ini jadi supaya sama datanya. Nah, setelah tahu angkanya ini, kemudian kita akan lakukan perhitungan, teman-teman.
Nah, ini saya sudah sertakan contoh perhitungannya teman-teman. Jadi kalau dari data tadi, data 2 tahun terakhir, gross marginnya UNVR tahun 2020 sebesar 52% teman-teman. Gampang ya teman-teman ya, saya tinggal membagi saja. Lalu tahun 2019 ya, dari laporan ini tadi, gross marginnya dari UNVR itu 51%. Ya, bagus apa enggak teman-teman? Bagus pastinya, karena dari 2019 51 ke 2020 52 itu berarti artinya naik 1%. Jadi kalau teman-teman menemukan perusahaan seperti ini, di mana gross marginnya naik terus, itu berarti kondisi perusahaannya kita bisa simpulkan bahwa dalam kondisi bagus ya, bukannya ini turun malah. Jadi kalau turun, apalagi turunnya cukup banyak, itu merupakan red flag buat kita nih. Kita mulai dalami lagi nih, apakah kita layak berinvestasi di emiten yang seperti itu teman-teman ya. Mudah ya teman-teman, jadi perhitungannya seperti itu ya. Nah, saya akan berikan gross margin emiten dari berbagai sektor teman-teman ya. Ini sudah saya list, sudah saya hitung. Ini semua datanya adalah dari laporan keuangan tahunan ya 2020 yang sudah dirilis, karena ini sudah bulan, biasanya bulan sekitar Maret April ya. Ini sudah bulan Mei ya. Itu biasanya harusnya sudah rilis, bahkan ada emiten yang sudah rilis Q1 2021 ya teman-teman. Nah, ini perhatikan ya, ada dari sektor agriculture, ada LSIP dan SGRO ya. LSIP gross marginnya di 30%, lalu SGRO di 25% ya. Teman-teman simpulkan sendiri, lebih bagus mana atau lebih menarik mana. Nah, kalau kita membandingkan tentunya harus yang satu sektor dan apple to apple. Jadi misalnya kita membandingkan emiten sawit atau emiten CPO, kita harus bandingkan juga dengan CPO. Lalu ini ada contoh lagi dari Basic Industry and Chemical ya. Ada PBID dan Baja ya. PBID gross margin terakhirnya di 21%, lalu Baja di 8%. Nah, ini ada contoh lagi di Consumer Good, ada Kino dan UNVR ya. UNVR tadi hitungannya udah saya sertakan di depan, yaitu 52%, lalu Kino sendiri adalah di 48% teman-teman ya, tinggi, cukup tinggi nih ya. Lalu ada di sektor infrastruktur teman-teman, saya berikan contoh aja dua emiten, yaitu IPCM dan ASA. IPCM gross margin di 2020 di 32%, lalu ASA di 26% teman-teman ya. Ya, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Lalu ada sektor mining ya. Mining saya berikan contoh Adro dan Inco. Ya, Adro sendiri gross marginnya di 23%, kemudian Inco emiten nikel nih ya di 16% teman-teman ya. Lalu ada miscellaneous industry, saya berikan contohnya SCCO dan ASI. Ini memang bukan sektor yang sektornya sama tapi produknya beda ya teman-teman ya. SCCO ini memproduksi kabel ya, kabel listrik itu ya. Sedangkan ASI di sektor otomotif ya. Jadi ASI gross marginnya terakhir di 2020 adalah 22%, sementara SCCO di 11%. Lalu properti saya beri contoh dua, ada Pewon dan Demas. Pewon di 49% dan Demas di 61%. Wow, tinggi sekali nih Demas ya teman-teman, 61%. Lalu ada trade ya, sektor trade, ada MPPA dan MAPA. MPPA ini Matahari Putra Bima ya. Lalu MAPA ini MAP Adi Perkasa. MPPA gross marginnya 19% dan MAPA 40% teman-teman. Ya, gitu teman-teman, apa yang saya sampaikan ini yaitu gross margin. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan simpel sekali teman-teman, jadi walaupun ini simpel tapi sangat penting artinya bagi kita investor. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli satu emiten, perhatikan yang namanya gross margin ini. Karena dengan gross margin yang tinggi, sekali lagi itu akan berarti bahwa perusahaan efisien dalam mengelola aset yang sudah ditanamkan gitu teman-teman. Nah, lalu teman-teman kalau ada menemukan perusahaan yang dengan gross margin tinggi, itu artinya berarti kita sedang menemukan perusahaan yang bagus. Ya, kembali lagi analisanya tidak hanya gross margin banyak ya, tapi dengan mengetahui metrik ini
itu sudah menjadi pembuka buat kita untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya yang saya sampaikan ini. Silahkan, kita juga ada Instagram ya, alamatnya ini teman-teman. Dan kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Salam investasi, salam cuan selalu.